untuk waterfall. Letusan dahsyat ketiga. Jadi periode lebih kurang 74.000 tahun yang lalu menyebabkan 60% kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini musnah. Ledakan pertama 800.000 tahun, ledakan kedua 500.000 tahun, ledakan ketiga 74.000 tahun yang lalu. Jadi ini adalah kawah gunung berapi terbesar di dunia. Yang kaldera. Ya. Cuma tadi malam dia sudah masuk dalam mimpi saya. Lektoba kirim salam pada grup Serikei. Dari sekolah. Horas kata Lektoba. Don't worry, be happy katanya. Besok nak naik kapal di dalam stasiun Toba. Jangan takut. Di Toba tak akan meletup. Waktu kita dah ada di atas kapal kan. Don't worry, be happy. Itulah kata dia. Karena dia tidak akan meletup. Terus, selanjutnya ya. Setelah saya beri taliban, boleh kalau nak dapat gambar di atas. Silakan. Karena perjalanan kita 40 menit. Nanti kalau sudah siang agak panas. Terus duduknya nanti dibagi dua. Jangan ke kanan semua, jangan ke kiri semua. Nanti kapalnya jelek. Bagilah, bagi rata ya, supaya kalian siap. Terus kita akan tur ke dua kampung dengan menggunakan kapal. Yang pertama adalah Ambarita. Apa yang nak kita tengok di Ambarita? Rumah adat orang Batak. Yang kedua, kalau mau Batak dance, nanti boleh Batak dance. Kalau tidak, ya kita lanjutkan perjalanan. Yang mana di sana terdapat story sejarah cerita kanibalisme di tanah Batak. Pernah dengar orang Batak makan orang? Kita mau ke kampungnya. Ya. Jadi nanti jangan pergi mana-mana dulu. Sampai ke Samosir kita berfoto. Lepas itu kita akan jalan kaki lebih kurang 200 meter ke objeknya. Objek di mana dulu ada story cerita sejarah kanibalisme di tanah Batak. Ya. Selanjutnya kita akan ke Tomo. Di Tomo kita akan lihat kubur raja, yang mana raja dikuburkan di dalam peti-peti batu. Tetapi itu bukan piramid seperti di Mesir, namun sebuah makam raja. Selebihnya saya kasih masa untuk shopping souvenir. Namun kalau mau shopping berjenis kain batik, sarung, telepon, dan sebagainya, nanti besok lusa kita ada 3 hari di Medan. Tuan saya kasih shopping batik, kain, telepon di Medan. Pusatnya di Medan. Harganya pastinya lebih terjangkau di Medan. Karena ini objek tourism. Barangannya semua juga dari Medan. Tapi kalau nak beli handicraft, kerajinan tangan, ya silakanlah. Dia buat sendiri dan tawar-menawar biasa. Ya, jadi nanti masa shopping jangan cari saya. Oh, cari handicraft ini murah nggak? Saya katakan murah Puan. Tapi jangan lupa tawar. Nanti dia akan katakan Puan yang cantik, kakak yang lawak, abangnya handsome, katanya. Mr. John, you are very very handsome today. Padahal ada wajahnya. Belilah ini. Iya, belilah ini satu barang katanya gitu. Si Sari ini saya punya adik katanya. Sari is my sister. So, belilah satu barang tempat saya. Oh, semua kedai dekat sana punya saya. Kalau punya saya bagi free semua. Nah, itu style dia ya.
dilihat kakak-kakak. Buka palang pintu. Pecah telur. Bukan telur sebelah. Maksudnya kita adalah pelanggan pertama yang belanja lah dekat kedai dia. Ya. Tuan, sini tuan, buka palang pintu katanya. Carilah pintunya yang tak berpalang itu. Itu bahasa biasa. Ya. Artinya kita yang pertama kali datang shopping dekat dia. Padahal satu kapal lagi nak bergerak dekat tempat yang sama tu. Ya. Kita akan jumpa dengan dia orang juga. Kalau di dalam program tu, ya. Hari ini kita tour sampai malam. Nanti malam kita berakhir di Hotel Mickey Holiday di Brastagi. Salah satu 4-star hotel, ya, untuk prepare di Brastagi di ketinggian 1.400 meter di bawah level. Kalau ada yang tertinggal jaketnya, tak tahan dengan sejuk, belilah sweater. Di Brastagi tidak ada aircon, no aircon, jangan cari aircon, cari air panas banyak-banyak. Ya, oke. Terus selanjutnya, ya, ini dalam. Airnya fresh water. Kalau tak percaya boleh dicek sikit. Kalau nak try airnya fresh water, ya. Terus kedalamannya 450 sampai ke 700 meter. Itu ada kapal membawa bas, kereta, motor, membawa penumpang, ya, kapal penyeberangan. Kami sebut kapal tahu bawa. Dia besarnya ini 5 kali besar kapal ini. Bahkan lebih 10 kali lipat agaknya. Nampak aja kecil, besar kalau dah dekat. Ya, dia boleh bawa bas. Tapi kita bas tak itu nyebrang lah. Supaya ada variasi kita naik kapal. Private, ya. Itu. Jadi nanti di sana kita akan berfoto berbagai macam gaya tak dilarang. Yang penting ada di sini majority ladies yang melantah-lantah tu agak dijaga lah sikit. Ada melantah ni kadang ada yang betul, ada yang tak betul, betul tak? Adalah tahu di tempat orang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita ikuti tradisi aturan masyarakat lokal. Ya. Batak Nis di sini orangnya baik-baik. Dialeknya memang agak kasar. Bu, sini bu, masuk bu, samping bu, ayo, ayo begitu. Tarik-tariknya. Tapi memang dia karakter dialek berkata-kata. Boleh tawar menawar. Don't worry, be happy gitu. Kalau dia tarik-tarik, ya. Kalau kita tak mau beli, dia pun tidak akan paksa. Bahkan kadang-kadang jangan heran ketika pedagang ikut sampai naik ke kapal. Ya, ketika pedagang ikut naik ke kapal, jangan heran. Terus selanjutnya, ya, nanti kita akan bagi masa. Saya mau tanya juga dengan Bro, tadi saya sudah bincangkan dengan Bang Jamil. Kebetulan hari ini hari Jumat. Hari Jumat kan untuk bapak-bapak kan memang sekolah Jumat. Jadi macam mana? Kalau sekolah Jumat kita akan perpendek masa. Kalau mau kira musafir, ya sesuai dengan tur biasa lah. Kembali ke bapak-bapak lain ni. Karena memang untuk solat saya tidak boleh mengambil keputusan. Harus bertanya dengan orangnya. So, Pak, macam mana Pak? Mau lanjut atau musafir? Yang jawab ladies. Yang menjawab ladies. Jadi laki-laki hanya ada 4 ni. Nampak ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lelaki di sarang bidadari. Apa? Penyambut di sarang bidadari. Macam mana Pak? Hah? Musafir, ngomong. Horas. Oke, musafir ya. Jadi kita jangan pula ganti betul-betul gayanya ladies, ikut kata ladies, musafir. Kita dah horas ya Pak. Jadi kita boleh
boleh lewati dua tempat. Sebab jauh datang dari Sarawak. Oke. Di kapal kita nanti biasanya ada budak-budak yang nyanyi-nyanyi dengan gitar. Kita bolehlah menari-nari dekat sini. Ya, happy-happy. Tapi ingat, di kapal, di atas kapal, jangan di atas air. Nanti tenggelam. Jadi dia nyanyi, biasalah pengantin. Kasihlah sebuah hati, ikhlas hati kita ya. Biasa budak-budak dia nanti ada gitar ya. Itu. Selanjutnya, kalau rasa apa ya, kita ada life jacket. Saya rasa itu berani-berani semua. Insya Allah tak ada apa-apa ya. Tapi manalah tahu mau guna life jacket boleh. Ya, oke. Terus soalan boleh ditanyakan kepada saya di saat berada di Samosir. Ya, silakan. Jangan malu bertanya. Ya. Jadi ini apa nih maksudnya ukiran simbol-simbol ini maksudnya apa? Tanya saja. Nah, kalau tidak bertanya nanti sampai Sarawak terbayang-bayang, sampai di bulan terbayang-bayang. Nak datang lagi baguslah. Bagi kita jawab lagi menurut saya. Tanya-tanya. Ya, sudah. Jadi tanyalah apa yang mau ditanyakan. Nanti saya kasih masa ya. Berapa lama nanti kita di satu tempat, karena kita ada lagi di dua tempat. Setelah itu kita ada mau lagi perjalanan di tempat-tempat yang lain. Jadi mohon on time. Rezekinya dibagi-bagi. Jangan dihabiskan di satu tempat saja. Ya. Ada Amerika, ada Tomo, ada nanti waterfall, pisau-pisau. Kita mau tengok waterfall. Ya. Jangan sampai yang habis duit ke sini dekat waterfall tengok aja. Dah dekat Medan, dah tak jadi shopping. Habis duit dekat Amerika Tomo. Ya, jadi waktunya dibagi-bagi. Kapal ada banyak. Tengok kapal kita. Tadi juga mereka juga akan ke sana. Ya. Jadi kita lihat aja kapal kita itu di depan ada tulisan 555 ya. Ini kapal kita. Jadi saya rasa itu saja supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh menikmati suasana yang sangat segar. Di sini udaranya sangat segar, jauh daripada bandar. Memang betul-betul tempat refreshing. Bisnis yang ada dekat Sarawak itu tinggalkanlah dulu. Bersenang-senang dulu dekat sini. Nanti tanggal 8 baru masuk office, baru stres lagi. Selamat pagi. Saya punya kawan-kawan. Ini hari keempat kami di Medan. Sekarang kami pakai box, pergi fisik. Letoba punya kampung Kulit kota. Lama-lama kota orang dia punya tempat. Sekarang lagi dalam box. Kami apa sih? Dari sinilah asalnya. Tapi Siregar lainlah sana dari Cirebon ya. Seandainya dia Datuk Ahmad Tamimi Sialagan, dia dari sini. Ya kan? Dan dia keturunan daripada raja itu. Kita lihat buku dari raja lalu mereka dan nama Nun. Lihat ya. Dan saat ini Desti dia. Anak cucu cicitnya masih tinggal lagi di sini. Termasuk saya lah. Bujang bin Botak. Bukan Bujang bin Botak, Bujang bin Botak. Nah, tengok Bujang bin Botak. Yang wanita disebut Boru Sialagan.
Kalau yang lelaki marga Sialagan. Jadi kalau bertanya dengan wanita nanti kalau shopping-shopping, kakak, ibu atau puan, terserah mau panggil apa dengan pedagang kan? Adik kan? Kamu apa? Dia akan jawab saya bonus Sialagan. Sialagan. Kalau dia bonus Siregar, artinya dia dekat sini menantu. Musire. Karena lelakinya marga Sialagan. 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 Jadi kalau dia bukan Sialagan dari sini artinya dia menantu. Dia kawin dengan marga Sialagan. Dia tak boleh menikah dengan satu marga yang sama karena dianggap saudara. Nah, jadi sistem orang Batak sama seperti sistem orang Cina. Karena leluhur orang Batak itu berasal dari South Indochina, dari Indochina Selatan. They came to Indonesia by boat. Jadi lihat rumah adatnya ini berbentuk sebuah perahu yang dikasih tingkap dan pintu. Kenapa mereka hijrah dari dataran Cina sana, Indochina Selatan, kawasan Mongolia? Karena zaman dahulu terjadi prahara huru-hara. Ya, terjadi prahara huru-hara, pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan. Sama lah macam Rohingya kan sampai sekarang masih ya Rohingya. Rohingya tahu ya, buku Rohingya itu kan di kapal itu kan. Nah, jadi dulu leluhur orang Batak begitu. Jadi dengan menggunakan perahu mereka sampailah kemari. Nah, tinggallah di Sumatera Utara ini. Ada satu kampung pertama kali di dalam Samosir Island ini, nama kampungnya Sianjung Pula. Itulah pertama kali si Raja Batak, Raja Batak. Dengan agamanya non Kristen, non Muslim, non Hindu. Agamanya adalah Parmalim. Jadi dari satu si Raja Batak, ya, dia punya 3 bulan Raja Ismol, Raja Tagalang. Dari 3 raja inilah hampir lebih kurang 400 marga orang Batak. 450 marga orang Batak. Salah satunya yaitu marga Siregar yang selalu ada. Nasution mungkin di Malaysia pernah dengar. Kalau di sini ada ada Sialagan, ada Ambarita, nanti di Tongok ada si Daftar, yang lain-lain. Jadi makanya kita lihat rumah adatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini yang baru. Ini ada orang tinggal di dalamnya. Ada orang nggak? Ada orang tinggal. Tapi dia takut dengan kita, Mbaknya Raja. Jadi rumah originalnya yang depan, yang dari papan. Dulu orang Batak pintu masuknya dari sana. Kita ikuti tradisi ya. Di mana bumi dipijak, di situ lagi diduduk. Kita masuk dari depan, diwajibkan nanti keluarnya dari belakang. Dari dulu begitu. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Jadi ketika kita mau masuk, ada patung berjaga-jaga. Namanya patung Bulu Balang. Itu patung itu ada magic spell yang dikasih sama Datu Momo. Dikasih oleh Momo itu magic spell, jadi dia dapat mengetahui orang yang masuk ke kampung ini niatnya baik atau tak baik. Kalau niatnya baik, dia akan jumpa dengan raja. Ini meja kursi yang terbuat daripada batu, itu ruang tamu raja. Iya, itu kan nampak ya? Kita pokok besar nih. Di belakang pokok besar itu ada rumah terbuat daripada tangkanya daripada batu. Nanti kalau dekat situ, di bawah tuh ada kepala kerbau, ada tanduknya. Itulah dia rumah raja. Jadi orang kalau datang nak jumpa raja, niatnya baik kan? Jadi dia masuk, dia duduk berjumpa dengan raja. Karena di dalam rumah raja tidak ada ruang tamu, hanya ruang tidur. Kalau niatnya jahat, patung itu dengan nama Mumbalang itu tadi dia akan mengambil ruhnya. Dia tahan, orang itu akan pingsan. Dan orang yang pingsan ini juga akan dibawa ke ruang persidangan. Selain ruang menerima tamu, meja kursi itu juga dijadikan sebagai mahkamah. Ruang persidangan, ada bangku paling kecil, itulah untuk terdakwa itu didudukkan di situ. Dan yang menjadi hakim adalah raja. Jadi itu dulu. Sebelum Indonesia merdeka. Dan alhamdulillah hari ini 20 orang masuk semua.
27 orang masuk, 3 tak masuk. Itulah. Kami cari hitung 27. Jadi kata tulisannya, Kak Sari, jangan pensa di depan tak, katanya. Iya, minggu lepas. Kami cek sama-sama. Tidak ada pula orang pingsan, tapi tengah shopping pula dia di bawah. Nah, jadi niatnya mau shopping ya juga, bukan tengok. Dia tahan dekat luar ya. Just kidding. Jangan terlalu serius. Iya, boleh tengok dalam rumah. Ya. Jadi ini ya. Boleh. Nanti kalau nak masuk, yang masuk ke dalam rumah masuk. Itu kita boleh tengok isi dalam. Yang lain ada orang tinggal nanti kita marah. Ya, ini saja lah. Kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang boleh kita masuk hanya yang ini ya. Yang ini saja. Ini boleh bergambar dekat tangganya saja, tak boleh masuk. Ada orang tinggal. Sebelum masuk, don't forget you say chorus. Sebelum masuk ya. Jadi tangganya kalau semua informasi boleh kita dapatkan di sana saat ini. Kalau orang Batak tidak mengenal Google, tapi saya rasa Google itu tahunya dari sini. Karena kalau orang Batak mau cari informasi apa obat orang yang sakit, ya kan? Dia akan pergi jumpa datu, dia akan lihat. Oh dia demam, kasih dia minum air daun pepaya, ini pepaya daun pepaya itu arti. Kasih air, kasih dia minum. Yang pahit-pahit kasih dia minum. Sehat kan dia? Bukan payah apa? Payah apa di sana ya? Payah. Piramli. Ya. Kalau dia ada mimpi bagi dua lah dengan bobonya. Nomor berapa yang dua ini? Dari sini. Ini namanya pustaka lakbat. Pustaka lakbat. Jadi saya kalau pegang buku ini, setiap saya pegang buku ini saya selalu merasa sedih dan ingin menangis. Saat ini pun saya nak nangis. Apa sebab? Sebab saya ini dah baru sebenarnya saya jadi guide baru 17 tahun. Selama 17 tahun saya pegang buku ini dah berapa kali buku ini diganti. Setiap pegang buku ini tangan saya gemetar nih. Gemetar. Kenapa? Karena saya tak paham ini tulisannya apa maknanya. Mungkin tahu boleh kasih tahu saya lah. Saya gemetar ya. Apa artinya ini? Tulisan Batak asli. Di Indonesia ada tulisan Jawa, di Sarawak masih ada tulisan Sarawak asli. Jadi ini tulisan asli Batak. Ya. Terus Batak aksara itu dan letaklah simbol cincaknya ada di sana. Ini boleh juga dijadikan souvenir ya. Dengan cara belikan ini kok. Bapak satu? Mungkin 50.000 atau kalau dia tawarkan 100.000, tawarlah jadi 50.000. Mana tahu dapat 10.000, mana tahu dapat free tapi jadi desa. Yang penting pada berapa ribu? Ini songket orang Batak. Tadi sudah menonton dengan songket ini. Kami sebut ini bukan songket, tapi ulos. Bukan uras ya. Oras itu berarti. Kain songketnya ulos. Ya ini songket Batak. Ya. Jadi ini di dalam setiap acara orang Batak ini digunakan dan diletakkan di bahu sebelah kanan karena berkat itu datangnya dari sebelah yang baik yang kanan. Ya. Jadi ulos ini kenapa ada di sini untuk menutup mata terdakwa? Boy, sini lu kamu. Kau jadi artis dulu. Boy. Tepuk tangan dulu untuk artis itu. Artis. Tutup mata. Saya tidak kamu 5 menit. Kamu ada pesan terakhir sama Mami Dedi kamu? Jadi ini maaf ya, ini hanya ya, jadi ini ulos. Dia paling mati rasa sama saya. Ya kan? Jadi contohnya ini contoh. Dia sudah menyakiti raja. Dia bergaduh nih dengan anak raja. Dia menang, anak raja lagi. Oh, raja sangat marah nih ya kan? Ini kan musuh daripada keluarga raja di sini. Jadi hukum rimba berlaku. Apapun itu ceritanya, dia tidak diambil. Kejam. Jadi ketika dia dibawa kemari, matanya akan ditutup. Maaf. Dah. Kakak kok di tingginya dia ini.
contoh ya. Ini contoh. Ini contoh, saya tak tutup mata nanti tak boleh jalan bisa lihat. Ini matanya yang ditutup. Kenapa matanya ditutup? Karena ketika dia sudah menghilangkan nyawa seseorang, tentu ini satu keluarga kan dirugikan, marah. Supaya yang di sini semua tidak marah, badan ini sudah lemah kan, tapi dia masih boleh membaca mantra. Pas itu dia akan memandang orang yang ada di sini, mungkin dia akan menghembuskan sesuatu sehingga orang ini menjadi luluh hatinya kepada dia. Makanya matanya ditutup. Tahu kan luluh hati? Nah, jadi dia kasihan. Jadi nanti dia bilang, raja kasihannya budak tak mantra. Karena anak saya meninggal. Nah, itu yang dihindari. Mata ditutup. Nah, lepas itu, karena dia sudah disamakan dengan hewan, hewan itu tidak menggunakan pakaian. Jadi bajunya akan dibuka. Jadi zaman dahulu, kenapa semua pakaiannya dibuka? Orang memiliki ilmu yang tinggi dulu, yang kalung, ikat pinggang, tangkat. Tahu tangkat? Tahu. Tangkat itu semua dilepas. Dan tidak ada orang dia tak ada malu atau apa, karena dia sudah disamakan dengan hewan. Karena dia sudah dipenjarakan di bagian rumah yang paling bawah. Ya. Jadi itu setara dengan hewan. Ya, setara dengan hewan. Dan selanjutnya juga, ya, tangannya akan diikat ke belakang. Tangannya diikat ke belakang, kan matanya ditutup. Jadi di sini. Di sini sudah ada hidangan. Namanya hidangan terakhir. Tangannya diikat ke belakang. Ya. Dia makan dengan cara begini. Dia makan begini. Kenapa? Karena hewan makannya dengan mulut. Hewan tidak makan dengan tangan. Ya, hewan makannya dengan mulut saja. Oke. Setelah itu. Dia bijak apa? Dia. Semangat. Ini bukan tempat penyiksaan. Ini tempat melepaskan ilmu. Ada sebuah tongkat yang sangat sakti. Namanya tongkat tunggal Panaluan. Tongkat ini, kalau kata orang Eropa, ini tongkat helikopter. Tapi tongkat ini boleh menenangkan musuh-musuh, ya. Terus memberikan informasi kepada orang yang bertanya dengan tongkat ini. Kalau sama-sama memegang tongkat, dia akan kasih tahu. Dekat Tomo sana, tempat yang kita tuju ini, sedang ada pesta. Datanglah, katanya. Jadi dah baca handphone dah. Makanya handphone itu terinspirasi dari sini. Sorry bang. Tak ada tinggal. Nggak ada kacamata ketinggalan? Nggak ada. Ada. Kacamata bang ya? Iya. Sorry ya bang. Kalau tidak salah saya tengok tadi di kedai handphone. Dia dah ambil lah. Jadi selanjutnya ya, tongkat ini digunakan untuk mendeteksi apa kelemahan penjahat ini. Jadi badannya akan dipukul dengan tongkat ini. Ngasken. Setelah dibacakan mantra. Ya. Jadi kalau misalnya dia akan di-scan, kalau bergetar, di situ dia akan jadi dari kepala ya ini. Exen boy, exen go goyang-goyang kena. Goyang-goyang. Goyang. Dengan goyang goyang. Exen. Ini lagi buat lah. Dia kuat lagi. Selesai dipukul, dan sudah ditakut. Dan semakin lemah, pisau yang sangat tajam, ya. Jadi kurang macam pisau silet juga, badannya akan dikorek. Pisau
Dia kalau dah. Dia akan merasa kesakitan dan biasanya orang akan berteriak, aduh mak, yang disebut maknya. Aduh, Mak. Dia pernah jahat, dia lupa dengan maknya. Ingat cerita Mari Sutra. Ini ada. Ketika dia kesakitan, dia sebut maknya, bukan bapaknya. Makanya roti kombuan, mana bapaknya? Loh, benar ya roti kombuan. Mana bapaknya? Mak dia dengan anaknya. Jadi, di darah ada banyak. Darah sudah banyak. Disiram dengan air yang sudah banyak. Aduh mak, badagi ya. Siram. Lepas itu, Nah, ada lagi. garam. Luka-lukanya ini, garam. Terus, limau. Coba diulang tadi limau nipis. Aduh mak. Ya, sudah setengah mati tapi belum mati. Di season terakhir, Ayo, pala ya. jadi sudah disediakan mangkuk dari kalian, ya, menampung garam. Jadi tonton dan perempuan dengan bersama Horas sebanyak 3 kali, ya, coordination. Horas. Wow, Mak. Ya, betul-betul artis lah. Raja dengan marah kan. Kalau rakyat, Kalau dia buat jahat, dia macam ini juga. Kepalanya akan digantung di depan. kalau rakyat sama rakyat tak bisa dibuat. Kalau raja buat kejahatan fatal, kadang-kadang kalau rakyat ada kata selingkuh dengan istri raja. Nah, itu raja saja. Kalau rakyat sama rakyat, kan rakyat bisa. Iya, iya. Kalau ada Benar juga. kalau yang tidak diampuni, ya dihukum seperti itu, gitu. Karena dia nyawa ganti dengan nyawa. Berapa banyak sudah dibunuh? Yang terakhir tadi barusan. Kira jumlahnya. Terus darah ini tadi, raja akan ambil gelas. Dia minum. Dia berikan kepada prajurit supaya prajuritnya semakin, ya, kuat berkembang. Mereka masih ada wisma. Ya, lepas itu sisa badannya Panggang. bawa kembali karena raja sakit hati. Pak, dadanya. Dia sakit hati, dia ambil hatinya. Dia ambil hatinya, diiris-iris lah. Hati jantung. Dikasih asam sama garam. Kan masak sendiri dia. Supaya dia lebih kuat juga. Supaya hatinya terobati, dia makan lah. Makan masak. Nah, sisa daripada terus tidak hanya raja, artinya yang prajuritnya. Nah, karena itulah patu-patu itu kan. Sisa daripada badannya ini tadi, kalau ada yang nak bawa balik, kalau enggak, dibenarkan kolektoba selama 7 hari 7 malam. Jadi sebelum ada acara ini, 7 hari 7 malam tidak boleh ambil air daripada tasik, karena nanti baru aja eksekusi hari ini ada orang mandi masuklah ke badan dia ruh jahat ini tadi. Akan melakukan kejahatan, dia begini lagi nanti kejadiannya. Jadi hari ke-8 baru boleh gunakan tasik. Atau raja akan buang dia ke hutan, dimakan oleh binatang yang lain. Ya, jadi ini terjadi sebelum abad ke-19 agama masuk ke awal abad ke-19 pada 86. Ya, jadi abad-abad ke-15
dan terciptalah sebuah lagu dari pesannya itu. Mau tahu apa pesan orang Eropa yang pernah dieksekusi mati di sini? Please, killing me softly. So, jadi lagu itu sebenarnya dari sini. Killing me softly. Nanti kita dengar dalam bahasa Killing me softly with this song. Oke, jadi apa? Gantung 3 hari, habis itu pulang lah. Nanti rekanya kapan ini nengah. I am Lamenson, misionaris dari Jerman. Dia datang kemari menyiarkan ajaran Kristen Protestan Lutheran. Ya. Jadi dengan cara dia tidak langsung ini agama begini tidak. Dia tinggal di sini berpuluh-puluh tahun. Ya. Lepas itu dia pelan-pelan ajak raja ke Jerman, ke Eropa. No, that one is just Jadi fun di sana joke. diajarkan A joke. ilmu John, beragama that itu one is just a tidak joke. boleh John. minum, yang pasti tak boleh minum darah, lagi makan sesama manusia, tidak boleh. Jadi setelah beberapa lama raja di sana lihat bagaimana kehidupan umat beragama, terakhir raja dibangkitkan kembali, dia ajaklah keluarganya semua di sini 98% Kristen Protestan. Setelah itu masuklah Katolik, Islam, apa. Walaupun sebenarnya pertama kali agama masuk itu, habis itu Islam, tapi untuk di kawasan ini pertama kali adalah Protestan, bukan Katolik bukan ya. Jadi Protestan, makanya sini banyak umat Kristen Protestan Lutheran. Protestan ya, HKBP itu pria Kristen, Batak Protestan. Tapi yang Katolik ada juga. Ya. Jadi oke, itu sedikit story cerita dan jam 11 siang.